Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4004. Jibril menyampaikan salam Allah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Hisham berkata, seorang ahli terpercaya berkata kepadaku, Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Khadijah, ini dia Jibril menyampaikan salam dari Tuhanmu. Khadijah berkata, Allah adalah kesejahteraan, salam, darinya kesejahteraan, salam, dan kesejahteraan, salam, juga atas malaikat Jibril, 22 ayat. Al-Tabrani dalam Al-Kabir pada hadits 18.979 dan Al-Haythami dalam Al-Majma' pada hadits 15.273. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dan dalam sanadnya ada Muhammad bin Al-Hasan bin Zabalah yang dikenal sebagai perawi yang lemah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian wahyu terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga rasa sedih melanda beliau. Setelah itu, Jibril mengunjungi Rasulullah dengan membawa surat Ad-Duha. Di dalamnya, Allah bersumpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkannya dan tidak membencinya. Allah Ta'ala berfirman, demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tiada benci kepadamu. Quran Surah Ad-Duha 1:3. Yakni, Tuhanmu tidak membiarkanmu, tidak pula meninggalkanmu, tidak membencimu sejak Dia mencintaimu. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Quran Surah Ad-Duha 4. Yakni, sesungguhnya kembalimu kepadaku itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang aku berikan kepadamu di dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Quran Surah Ad-Duha 5. Yakni, engkau puas dengan keberuntungan di dunia dan ganjaran di akhirat. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Quran Surah Ad-Duha 6-8. Melalui ayat-ayat di atas, Allah mengabarkan kemuliaan yang Dia karuniakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, juga karunia-Nya pada saat beliau yatim, miskin, tersesat, dan Allah menyelamatkan semua itu dengan rahmat-Nya. Ibnu Hisham berkata, saja'ah, artinya senyap. Umayyah bin Abu Ashal As-Sakafi berkata, tak kala dia datang di malam hari, sahabatku telah tidur pulas dan malam telah terliput senyap dengan gelap gulita. Bait syair tersebut adalah penggalan dari syair-syair Umayyah bin Ashal As-Sakafi. Kau bisa katakan bahwa apabila mata kelopaknya diam, ia disebut sajia. Jarir bin Al-Khathafa berkata, dia telah memanahmu laksana memejamkan mata, membunuhmu di antara celah belahan tirai. Bait ini adalah penggalan syair miliknya. Sedangkan Al-Ailu dalam ayat tadi artinya fakir. Abu Hiras Al-Ghazali berkata, orang miskin berlindung dalam rumahnya kala musim dingin tiba, dan yang sesat serta berpakaian lusuh fakir datang berteriak bak anjing. Jamaknya adalah lah atau uya. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Hiras Al-Ghazali dan secara lengkap, insya Allah, akan saya paparkan nanti. Al-Ailu juga berarti orang yang menanggung beban, dan orang yang penakut. Disebutkan dalam Al-Quran, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Quran Surah An-Nisa 3. Abu Thalib berkata, dengan neraca keadilan tanpa mengurangi sebutir gandum pun, ada saksi dari dirinya yang tiada berbuat zalim. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Abu Thalib dan secara lengkap, insya Allah, akan saya sebutkan di tempatnya. Al-Ailu berarti pula sesuatu yang memberatkan dan melelahkan. Seseorang berkata, Khat, lani hadza al-amru, artinya perkara ini memberatkan dan membuat lelah. Al-Farazdak berkata, kau lihat tokoh utama orang Quraisy,
bila tampil perkara baru maka ia memberatkannya. Bait tersebut di atas adalah penggalan syair-syair Al-Farazda. Firman Allah, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran Surah Ad-Duha, September 10. Yakni, janganlah engkau menyombongkan diri, keji, dan berucap kasar kepada hamba Allah yang lemah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surah Ad-Duha 11. Yakni, nikmat Allah dan kemuliaan dalam bentuk kenabian yang Allah karuniakan kepadamu, hendaklah engkau jelaskan dan engkau ajak orang lain kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada hamba-hamba Allah yang lain secara diam-diam, termasuk keluarganya yang dia merasa aman dan percaya.